Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Untuk kali ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, khusus untuk pembelajaran SPDP kelas 5. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, lanjut. Kompetensi dasar SBDP 3.3, memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. 4.3, mempraktekkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan properti tari, fungsinya, dan contohnya. 2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Kita masuk ke materi. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Oke, jadi segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pertunjukan tari. Bisa juga kostum ya, kan dipakai itu ya, atau mungkin peralatan yang lain, bisa jadi. Kemudian setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Oke, misalkan tari piring, berarti propertinya piring gitu ya. Kemudian tari lilin ya, pasti beda-beda juga properti yang dipakai. Oke, lanjut berikutnya. Fungsi properti dalam tari. Nah, ini apa sih fungsi properti ini? Kenapa kok harus ada properti? Kenapa kok tidak tarian aja atau gerakan tarian aja? Oke, ternyata yang pertama, fungsinya 1. Menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Jadi supaya penonton itu lebih paham, lebih mudah memahami, oh ini tarian berkisah atau menceritakan tentang ini, makanya propertinya begini atau begitu ya. Oke, terus yang kedua, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian tersebut. Oke, jadi kalau ditambahin properti, maka tarian tersebut akan menjadi lebih indah gitu ya. Kemudian yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Nah, jelas di sini karakter tokohnya akan lebih hidup. Kemudian yang keempat, pelengkap busana tari. Sebagai pelengkap ternyata fungsi properti ini. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari properti tari. Yang pertama dalam bentuk senjata. Nah, contoh dalam bentuk senjata propertinya ini bisa pedang, bisa keris, bisa tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Nah, jenis lainnya bisa berupa topeng, bisa berupa piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Nah, lilin berarti termasuk jenis properti ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ya, ini tari piring, berarti dia menggunakan piring sebagai propertinya. Nah, ini berarti menggunakan propertinya kipas. Nah, kalau yang ini bisa tombak ya. Ya, properti yang dipakai. Kemudian yang ini berarti properti yang dipakai adalah selendang. Selendang juga termasuk properti. Oke, lanjut berikutnya. Nah, menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Lanjut, unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Apa saja? Yang pertama, gerak tari. Gerak tari merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Jelas ini harus ada paling utama. Andaikan tarian tapi dia tidak bergerak, maka unsur pokoknya hilang, berarti itu bukan tarian. Masa iya tarian diam aja? Kan enggak, dia harus bergerak. Oke, yang kedua, apa saja unsurnya?
properti. Nah, properti yang tadi kita sebut tadi ya, semua peralatan yang digunakan dalam pementasan tari itu disebut dengan properti. Yang ketiga, musik pengiring, yaitu musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Andaikan ada tarian tapi tanpa musik, maka tarian tersebut kurang indah, dan tentunya gerak tariannya tidak lebih teratur ya, bisa teratur tapi tidak indah ya, karena tidak ada suara musik. Kemudian yang keempat, kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Kostum juga harus ini. Misalkan mau menunjukkan atau mempertunjukkan tari dari Kalimantan. Nah, kostumnya jelas harus kostum Kalimantan. Gak mungkin tarian Kalimantan memakai kostum dari daerah lain, gak mungkin ya. Jadi ini harus sesuai. Kemudian tata panggung. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari ya, tata panggung. Nah, di sini ada contoh, ada satu penari, kemudian di sini juga ada gambar orang ya. Terus juga di sini beberapa orang, ada musiknya juga. Nah, terus ada tanda panah warna merah. Apa ini? Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama, tanda panah pertama menunjukkan properti, berarti propertinya adalah kipas. Ya, ini propertinya kipas. Yang kedua, nah tata panggungnya bisa dilihat, tata panggungnya di sini. Bisa juga tata panggung itu di tanah lapang, bisa jadi ya. Terus dalam satu panggung ya, ini sudah contohnya tadi ya. Kemudian, nah yang ketiga, musik pengiring. Tadi musik pengiring membantu penari ini dalam gerakannya supaya lebih teratur dan tentunya lebih indah. Kemudian yang keempat, gerak tari. Nah, perhatikan tangannya sampai bergerak begitu, berarti dia sedang melakukan gerakan. Ini tangannya sedang begini ya, berarti dia sedang melakukan gerakan. Ini unsur pokoknya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, nah, kostum. Dari kostumnya saja kita bisa tahu ini adalah tarian dari Bali ya. Andaikan ada tarian Bali tapi tidak memakai kostum seperti ini, tentu kita akan bertanya-tanya, ini kostum apa, tarian apa? Oke, next. Refleksi. Setelah mempelajari materi SBDP kali ini, masih ingatkah kalian tentang apa properti tari itu? Fungsinya untuk apa? Nah, contohnya apa saja? Dan apa yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari? Tentu masih ingat ini. Nah, untuk penilaian atau asesmennya, ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, kerjakan soal latihan SBDP subtema 2, halaman 124. Nah, untuk keterampilannya, menceritakan 3 tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Misalkan, tari piring, berarti properti yang dipakai adalah piring. Alhamdulillah lagi kalau bisa menyebutkan dari mana tarian tersebut berasal ya, alhamdulillah, jadi bisa menambah poin. Oke anak-anak, demikian untuk pembelajaran SBDP. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba. Amin. Demikian pembelajaran SBDP, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.